lanjutkan kembali pembelajaran kita untuk video berikut ini. Inflasi adalah peningkatan tingkat harga barang dan jasa secara umum. Berarti, setiap rupiah yang Anda miliki tidak lagi mampu membeli barang dan jasa dengan jumlah yang sama. Sebagai contoh, pada tahun 2012, karena inflasi dibutuhkan Rp10.000 untuk membeli 1 liter minyak tanah. Sedangkan pada tahun 1998, hanya dibutuhkan Rp1.500 saja. Contoh lainnya, untuk mendaftarkan anak pertama Anda ke SD swasta, Anda membutuhkan biaya Rp5 juta untuk biaya masuk. Setahun kemudian, anak kedua juga didaftarkan di sekolah yang sama, biaya masuknya naik menjadi Rp6 juta. Anda telah mengalami dampak inflasi 20% dan harus membayar Rp1 juta lebih besar dibandingkan biaya masuk 1 tahun yang lalu. Inflasi dipicu berbagai faktor, seperti meningkatnya konsumsi atau permintaan sementara persediaan terbatas, kenaikan komoditas pokok, dan terlalu banyak uang beredar. Tingkat inflasi rata-rata di Indonesia cukup tinggi, yaitu 7,78% per tahun dalam 10 tahun terakhir. Akibat inflasi, terjadi kenaikan harga-harga dan melemahnya daya beli. Jadi, apabila kita hanya bersantai diri dengan menyimpan uang di bawah bantal atau rekening tabungan biasa, maka dalam waktu panjang, uang kita akan semakin tak berarti. Karena harga barang terus naik, tapi nilai uang kita tidak berkembang. Pintar-pintarlah dalam memilih produk keuangan yang imbal hasilnya bisa melampaui inflasi. Nah, dari video yang kalian saksikan tadi, tentunya sudah bisa memberikan gambaran kepada kalian tentang apa itu inflasi. Nah, mari kita lihat secara teori atau kita belajar bersama berdasar pengetahuan di dalam buku kalian tentang inflasi. Nah, inflasi adalah sebuah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, disertai dengan turunnya nilai uang. Seperti halnya contoh yang ada di video yang sudah kalian saksikan tadi. Sedangkan deflasi adalah suatu proses turunnya harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, sehingga mungkin terhadap sebuah barang mengalami inflasi, tapi juga di sisi lain sebuah barang juga kemungkinan bisa mengalami deflasi. Sebab terjadinya inflasi diantaranya adalah kenaikan biaya produksi. Akibat terjadinya kenaikan biaya produksi, maka stok atau suplai barang di pasar mengalami penurunan. Akibat penurunan jumlah barang yang ada di pasar atau yang ditawarkan oleh produsen inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Hal semacam ini disebut sebagai cost push inflasi. Secara grafik bisa kalian saksikan di gambar berikut ini. Sedangkan dua bisa disebabkan oleh kenaikan permintaan dari konsumen, daya beli masyarakat yang meningkat, selera masyarakat yang meningkat, maupun faktor-faktor lain yang menyebabkan kenaikan permintaan bisa mendorong terjadinya inflasi. Kenaikan permintaan inilah yang menyebabkan harga di pasar mengalami kenaikan atau peningkatan.
Kenaikan harga di pasar yang disebabkan oleh bertambahnya permintaan oleh konsumen ini disebut sebagai demand pull inflation atau demand pull inflation. Sedangkan penggolongan tingkat inflasi berdasar asalnya bisa disebut sebagai domestic inflasi apabila inflasi tadi berasal dari dalam negeri, imported inflasi apabila inflasi tadi dari luar negeri atau dari barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Sedangkan berdasar parah tidaknya dikatakan inflasi ringan jika laju inflasinya kurang dari 10% per tahun. Dikatakan inflasi sedang jika laju inflasinya antara 10-30% per tahun, dan dikatakan berat jika laju inflasinya antara 30 sampai dengan 100% per tahun, dan dikatakan hiperinflasi jika laju inflasinya lebih dari 100% per tahun.